Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Senantiasa kita perbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan andaikan kita mau mengkalkulasi nikmat Allah, sudah jelas la tuhsuha, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Tinggal kita menyadari betul apapun keadaan yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa itu adalah situasi, kondisi yang terbaik, sekalipun yang Allah hadirkan kepada kita dalam kehidupan kita tidak selamanya kenyataan itu berbanding lurus dengan harapan. Apa yang kita mau boleh jadi tidak selalu sama dengan apa yang Allah mau. Para jamaah rahimakumullah, tidak ada yang patut untuk kita lakukan menyadari nikmat Allah yang tak terhingga kecuali kita meningkatkan rasa syukur kita dengan mewujudkan syukur kita, memanfaatkan setiap apapun yang Allah karuniakan kepada kita menjadi alat bagi kita untuk menjadikan diri semakin dekat kepada Allah. Masih dikasih umur, jadikan umur itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dikasih kesempatan waktu, umurnya tambah berkurang. Muhasabah, wes ngiringi doa aja. Mabruk, alfa mabruk, panjang umur, barokah, tambah kokoh sempurna iman takwanya kepada Allah. Diwujudkan rasa syukurnya, taat kepada Allah, semakin patuh kepada suami. Rotok lego. Mantap. Kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, wujudkan rasa syukur kita dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing, mengajari kita mengenal ajaran yang benar Islam, mengenal sesembahan yang benar yakni Allah, dan perjuangan serta pengorbanan beliau beserta para sahabatnya. Kita hanya mampu untuk membacakan doa, sholawat dan salam buat beliau. Ketiga, sebagai wujud syukur kita wujudkan semakin mempererat tali pergaulan kita, keakraban kita dengan Al-Quran. Penting. Mudah-mudahan dengan upaya kita, dengan kemampuan kita mewujudkan rasa syukur ini akan mendatangkan tambahnya keberkahan buat kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah berapa kali purnama ini saya ini Pak Ramsel? Lama betul saya tidak duduk di sini. Empat kali purnama atau 3 kali purnama? Ramadan. Lumayan ini. Berarti entek masa idah.
Anggap aja idah menurut Samsul ya. Oh iya, kemarin saya ingat-ingat materinya bab itu ya kemarin ya. 238. Sekarang 238. 238 sekarang. Iya. Allahu Akbar. Iya. Mulai 223 kemarin itu kan masalah rumah tangga itu Bu ya. Dengan segala problematikanya dan juga solusinya. Betul. Rumah tangga diawali dengan ikatan, dan yang namanya diikat itu potensinya apa? Ikatan itu potensinya apa? Lepas. Boleh enggak lepas itu? Boleh. Tapi ya kutono aturannya lepas. Masa nongono kak urungannya ya Ucul. lepas enggak juga? Ucul. Lepas. Tak percaya ya saya ngalami aku. Lepas juga akhirnya. Ya kayak gitu juga ada aturannya kayak gitu. Bisa lepas ikatan akadun nikah itu bisa lepas itu sama-sama hidupnya, bisa lepas karena salah satunya meninggal. Lah kayak gitu diatur sama Allah itu. Terus yang sudah lepas itu disambung nek bisa enggak? Bisa. Ini kapan ani iso kan gitu. Sekarang enggak bisa. Allahu Akbar. Ya, masalah rumah tangga berapa? 238 sekarang. 238 Iya, sekarang. masalah sholat. Masalah fokus toh. Sholat. Ya. Dari 223 itu bab masalah kerumah tanggaan, masalah nikah, masalah cerai, masalah iddah. Iya. Terus di 238 dan 239 ini tidak tahu sistematikanya dalam mushaf Al-Quran. Tiba-tiba ada dua ayat yang nyelip tentang sholat. Kira-kira korelasinya sholat dengan masalah kerumah tanggaan ini apa? Sholat itu perintahnya oleh Allah diapakan? Perintahnya selalu itu bentuknya aqimus sholat. Dirikan sholat. Dirikan, tegakkan sholat itu. Ini saya coba untuk menelusuri. Berarti ini korelasi karena Bapak setelah 248, 249 ini 240-nya ini masalah kerumah tanggaan lagi, balik lagi. 238, 239 itu bab sholat, terus 240-nya itu balik lagi bab itu. Balik mana? Kayak gini-gini jeneng pernah mikir enggak itu? Ya. Nggak tahu. Terus sing kon mikir ngene iki sapa? Ustaz. Ya, Ustaz. 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 Nakalan ustaz ya kongkong. Enggak, saya sendiri kadang sistematika dan itu Masya Allah kalau sebuah karya ilmiah itu tidak ada yang menandingi keilmiahannya Al-Quran. Dan tantangannya Allah sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat itu Allah kalau memang ada yang meragukan tentang Al-Quran dari sisi manapun, silahkan kata Allah itu. Silahkan untuk membuat ayat tandingan yang setara dengan Al-Quran. Alfil apa itu gajah? Iya, itu kan apa kemelintine wong Mekah waktu itu. Malah coba-coba itu. Ya memang mungkin apa sajak itu apa prosa kayak gitu. Pantun. Pantunnya. Iya. Itu memang indah, tapi lah kok yang dibahas itu loh kok gajah. Allah di Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan-bahasan yang dibahas oleh Allah segala hal-hal yang sama sekali sebelumnya tidak ada itu dibahas. Tapi kalau orang Arab itu terus bikin syair itu judulnya gajah, berarti sebelum ada syair itu sudah ada apa? Aja. Enggak keren lah gitu loh. Enggak keren. Tapi Allah nek cerita itu sesuatu yang belum ada diungkap. Nah ini kalau sebuah karya ilmiah mampu kayak gitu terus sistem penelitiannya ini gimana ini? Sudahlah Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada rugi-ruginya kita itu waktu itu dintekno mikir apa? Quran, mikir gajah. Ya. Indah memang, tapi kalau lihat pantunnya tadi ya, al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Makanya jangan jenengan kok ojo sok Arab terus Quran. Jangan setiap Arab mesti Islam. Tiba-tiba ada suara bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betapa indahnya si buntut kuda.
Ortodok ya. Enak ya qiraah gitu. Ortodok. Itu kan apa ya? Itu kan rayuan seorang pemuda kepada yang berkepang dua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Allah ini nyelipkan bab sholat di antara bahasan-bahasan kerumah tanggaan. Menjaga keutuhan rumah tangga itu tidak jauh berbeda dengan menjaga utuhnya, sempurnanya sholat. Dalam sholat kita berangkat dari kesucian. Dalam berumah tangga itu kita juga harus mulai dari niat yang suci. Tapi ada kalanya orang bersuci ono batalin deh. Ada. Maka solusinya apa? Wudu. Ya wudune. Dan sebisa mungkin, dan ini lagi ya, ibadah terlama itu kan apa Pak Samsul? Pernikahan. Rumah tangga. Sholat itu ono waktu nih, poso ya ono Waktu ini. habis waktunya, haji ya gitu. Satu ibadah itu yang paling lama, paling panjang waktunya itu rumah tangga. Baik, sekarang kita cermati apa yang Allah pesankan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu. Ayat ini diawali dengan fi'il amr, kata perintah. Hafidhu, hafid, peliharalah oleh kalian. Domir maf'ulnya itu jamak, kalian. Hafidhu, peliharalah oleh kalian, apa itu? Ala atas as-sholawati, bentuknya jamak ini. Sholat atau beberapa sholat. Jagalah oleh kalian. Ini yang disuruh jaga apanya? Sholatnya. Sholat yang disuruh jaga apanya? Umum ini. Waktunya. Syarat rukunnya, syarat sahnya itu kudu dijaga betul gitu. Jaga rumah tangga itu seperti kita menjaga sholat. Gak bisa kita semena-mena Pak, terus gak ono gawene terus wis Allahu Akbar terus kita batalkan, boleh enggak gitu? Gak bisa kita tuh di tengah-tengah kita sudah Allahu Akbar. Sholat itu adalah ibadah yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Di tengah-tengah itu ndak ono gawene terus moro-moro. Ini kita perhatikan. Dia ndak ono berarti kan nek batal ono gawene ya. Gak ono gawene mbok gara-gara apa atau apa gitu loh. Tapi kalau memang ada kondisi di mana kita harus membatalkan, itu boleh. Kayak kemarin tuh kan ada peristiwa pas sholat berjamaah di Sulawesi itu ya, yang di YouTube itu. Tengah-tengah sholat terus ada gempa itu loh. Tapi kayak gitu masih ada yang bertahan. Saya pencet sendatok ini. Kira-kira mikirnya apa ya wong kayak gitu tuh? Pasrah. Lah, terus kemungkinan terus moro itunya kubahnya masjid moro ambruk kena gempa, terus dia tuh kira-kira predisinya ya apa? Kira-kira kebiuan kubah no kemungkinannya apa? Mati. Terus medene nek mikir mati apa? Oh. Dalam kondisi bahaya kayak gitu, menyelamatkan keselamatan jiwa itu lebih penting daripada sholat. Lebih penting daripada sholat. Ibu-ibu, sholat mungkin di tempat di masjid, di tempat umum, rest area atau apa. Kan kalau ibu-ibu biasa ya, atau bapak-bapak juga, ya. HP-nya ditaruh di depan gini, ya. Atau tasnya ibu-ibu ditaruh gitu kan. Terus pas kita sujud, dan banyak kejadian itu. Ya. Pas sujud tiba-tiba ditarik orang, dan kita tahu itu apa yang ibu-ibu lakukan. Alah pasrah wes babah menurut. Gak boleh. HP tiba-tiba dicomot orang itu, ya pertahankan itu. Kok kedisian Melayu, sampean Melayu gak apa-apa sholat batal.
Ini Bu. Jadi segala sesuatu itu ada aturannya. Ya ini lagi kembali bahasan tentang masalah kerumah tanggaan itu segala sesuatu kita tidak boleh semaunya sendiri. Kudu ngikuti aturan. Jagalah oleh kalian alas sholawati atas beberapa waktunya sholat, atas beberapa hal yang terkait dengan sholat. Terus ini ada spesialnya itu was-sholati, ini bentuknya mufrad. Was-sholati dan terutama sholat al-wusta yang tengah-tengah. Kalimatnya Allah itu al-wusta yang tengah-tengah. Nah kayak gini kita tidak bisa menyimpulkan sendiri. Kita belajar dari para ulama-ulama kita. Kira-kira yang dimaksud sholat tengah-tengah ini sholat. Kan sholat itu yang wajib kan ada 5 waktu ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira yang tengah-tengah yang mana? Hah? Loh, wong tak ruangannya beda. Ulama ya gitu. Ulama ya begitu. Cuman kadang kita itu lebih mengikuti atau bersandar kepada pendapat yang masyhur, yang lebih banyak kesamaan di antara para ulama. Memang sepakat di antara ulama yang masyhur itu adalah sholat asar tengah-tengah. Tapi ya ono yang berpendapat itu adalah sholat isya. Ada yang berpendapat sholat duhur, wis gak penting. Berarti yang perlu dijaga sholat itu sholat yang mana? Semuanya. Intinya gitu. Tapi kalau kok ada pembatasan tengah-tengah, terus kemudian masyhur ulama itu adalah sholat asar, ternyata memang ini adalah waktu-waktu rawan dia sholat asar. Waktu yang paling rawan. Biasanya orang-orang yang aktif kerja, bapak-bapak maupun ibu-ibu, itu biasanya pas kurunga adzan asar, ibu biasanya terus ditutup notisit mesisan kok atus genti das. Ngono pun wis kadung ngomong ning ngene pawon, Bu, kadang kelalen gitu. Itu lek ning pawon, karuan. Sibuk YouTubean, nyekrol-nyekrol ngono. Nang mall. Udah kotek status ngono ku ya Allah. Lho ya aku durung sembahyang. Padahal ketika Rasulullah ditanya itu apa di antara amal itu yang paling utama dalam pandangan Allah? Pernah enggak baca atau dengar hadis ini? Yang nomor satu itu pertama as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada, maksudnya tepat pada waktunya itu gimana ya? Nah, ini juga berbeda pendapat. Ya seutama-utamanya itu adalah ya begitu sudah masuk waktu segera sholat. Tapi yang penting jangan sampai kelewatan. Makanya kalau kita dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kita kadang banyak nganggurnya, Pak. Ya ngomong, cuman scroll aja kono oleh nunda muadzin nok nggone masjid terus sampai suarane ngono sik terus nyekrol aja. Ini kita kesibukan kita sekarang itu adalah sibuk dengan ibu-ibu jari kita. Hati. Dan setan itu ya biasa, setan itu jebakannya itu satu membuat orang itu menunda-nunda waktu, itu kebiasaan diantaranya itu. Terus kalau tidak begitu, bikin orang itu dalam segala hal atau urusan itu dibikin tergesa-gesa dan ragu-ragu. Nah, setan korin ya. Oke, wes penting bagi kita jaga sholat itu dalam segala hal keseluruhan. Utamanya cuma ini warning bagi Allah, terutama yang sholat tengah-tengah itu hati-hati gitu. Ya, bapak-bapak kita kan kadang pulang kerja itu umumnya kalau di kantor jam 4 Pak Sondol ya. Jam tengah 5. Ngono asare jam 3. Ngono kok mesisan mulai to kantor. Kok iya? Hati Pak. Kita terkadang padahal kesempatan di kantor sholat itu ada, tempat kerja ada. Menurutku dia memperkirakan nanti aja sekalian di rumah. Alasan dan kita itu tidak tahu kondisi di jalan. Ini kalau saya itu memang sholatil wusta itu lebih kepada sholat asar ini.
Harus mepet tekan omah, apalagi kena macet malah hilang waktu nih asar. Utamakan. Gak usah nyalahno setan, Pak. Setan itu gak usah disalahno, wis jelas salah. Salah setan nih. Wis gak usah kebiasaan ngelek-ngelekno wong elek. Wong elek ora usah dielekno, wis jelas elek. Lah suruh wong elek kok setan elek, setan salah kok malah melok gitu. Terus kemudian terkait sholat juga, wa qumu lillahi qanitin. Sholat yang harus dijaga itu wa qumu, dan dirikanlah oleh kalian, dan berdirilah kalian. Berdiri untuk apa? Untuk sholat. Lillahi, untuk Allah. Jangan untuk yang lain, jangan ada tendensi apapun. Jangan ada tendensi apapun dalam kita itu melaksanakan sholat. Qanitina, orang-orang yang tunduk patuh. Qanitin itu. Lakukan sholat itu semata-mata untuk Allah dengan posisi tunduk patuh. Di sini terselip qanitin itu ya kalau kita sholat itu kudu tunduk patuh kepada aturan sholat. Tidak boleh menambah atau mengurangi dari ketentuan sholat itu, kecuali yang sudah dituntunkan, disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nih kadang ya masih ada paham-paham itu kelompok-kelompok mereka yang menolak hadis. Pokoknya apa-apa cukup yang dijadikan hujah itu Al-Quran. Orang tuh kalau cuma dalilnya pakai ayat Al-Quran tok iso sempurna ndak sholatnya. Sholat itu kalau di Al-Quran waktunya itu cuma 2, pagi hari dan petang hari. Tidak ada disebutkan duhur, asar, maghrib, isya secara tekstual. Terus ono ruku'e, ono sujude, ono itidale, cari di Al-Quran. Ada kelompok-kelompok yang mereka itu ya mungkin saking saking semangatnya dalam memahami Islam sehingga mereka itu jangankan yang namanya kan sumber sandaran hukum dalam Islam itu kan ada 4 ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Masih mending itu yang tidak mau qiyas. Tidak mau ijma ulama itu juga menolak pendapat ulama. Ini juga bahaya kayak gitu. Tidak mau nerima pendapatnya Imam Malik, tidak mau belajar terhadap pendapat-pendapatnya imam-imam, diantaranya yang Imam 4 ini aja lah. Ini ada, bahkan yaitu tadi ada yang nolak hadis. Hati-hati kalau ketemu kelompok-kelompok yang seperti ini. Penting bagi kita tahu itu. Baik, wa qumu, dan hendaklah kalian dirikan sholat tersebut lillahi, karena Allah, untuk Allah. Qanitina, laksanakan dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Nah, ada pesan dari Allah terkait dengan sebegitu pentingnya sholat. Sebegitu pentingnya sholat. Kata Allah, fa'in khiftum, fa'in, maka jika khiftum, kalian dalam keadaan khawatir, dalam keadaan cemas, dalam keadaan tidak aman. Ini kalau dulu zamannya Rasulullah itu terkait dengan sholat di tengah-tengah medan perang. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, tapi ini tidak, pokoknya Allah kondisinya khif, dalam kondisi tidak tenang. Tapi kayak gini kita juga jangan bikin kesimpulan dan pendapat sendiri. Nanti karena bisa rotok repot titik menumpuk terus gitu loh. Kita kembali lagi. Ayat 239 ini juga perlu kita belajar dari hadis-hadis Rasulullah dan pendapat-pendapat para ulama. Yang dimaksud keadaan kondisi tidak aman itu gimana? Kalau dalam kondisi tidak memungkinkan kita itu sholat,
sedangkan waktunya sudah, terutama kalau waktunya sudah mau berakhir, maka dalam kondisi apapun tidak ada reasoning untuk meninggalkan sholat. Tidak apa reasoning itu ya? Alasan. Tidak ada alasan, tidak ada keringanan apapun untuk meninggalkan sholat itu. Bahasa guyonan kita itu orang di antara orang yang ada orang yang tidak wajib sholat ya? Ada. Satu, Orang gila. anak apa? Orang gila. Berarti nek gak mau wajib sholat, edan gitu. Nek diwalik, berarti sing gak patek seneng sholat. Kok gendeng. Ya, mungkin orang yang tidak suka sholat, mengabaikan sholat, tidak ubahnya orang yang sedang tidak sehat itu. Jiwanya orang yang tidak sholat itu sedang tidak sehat. Karena sholat itu satu, anak kecil yang belum baligh itu tidak ada hukum wajib untuk sholat. Ya toh? Nah ibu-ibu, kaum ibu-ibu masih ada itu, malah tidak boleh itu untuk sholat itu. Ya, bapak-bapak itu loh. Yang ngokong. Iya, rotok mogok. Bu, hati-hati. Orang itu sudah kuncinya orang Islam itu ada membedakan antara orang yang Islam dengan orang golongan kafir itu terletak pada Sholat. itu kata Rasulullah. Terus kedua, kita itu ya paham betul pesan Allah terkait sholat. Inna sholata tanha apa itu? Cewek muka. Apa? Ternyata sholat itu bisa jadi benteng. Orang tuh kalau sudah abai dengan sholatnya, Ustaz Pak Samsul, makanya para karyawan tuh nek iso tuh tiap waktu itu ya waktunya Ustaz, jangan ada kata rugi, tapi yang mau kantor terus sholat kabeh ditinggal Para sen jogo. tetap kayak gitu tuh. Ini nanti bagaimana tata cara sholat perang tuh di tengah-tengah perang itu kan yang disebut dengan sholatul khauf yang bergantian itu. Itu bukan hanya di qashar itu, super qashar itu. Orang tuh bisa sholat itu cuma 1 rakaat. Yang 4 rakaat bisa diringkas jadi 2. Yang 2 itu bisa diringkas jadi 1. Cuman dalam kondisi perang. Jadi nanti kalau ada pasukan itu jumlahnya 100, itu di tata cara sholatul khauf itu dari pasukan yang 100 personil itu kalau sudah waktu sholat itu sudah menjelang habis itu dan sedangkan musuh tetap membombardir, maka tidak boleh diteruskan. Terutama sholat yang sholat duhur sama asar itu kan perangnya tuh sejak sebelum duhur sampai sholat asar itu mau habis waktunya. Padahal mikirnya tuh nanti di jamaah aja, di jamaah takhir kan itu. Ternyata sampai menjelang maghrib perang itu juga belum reda. Maka tidak boleh nanti terus duhur sama asarnya di jamaah pas waktu oleh. Terus corone piye? Ada 100 personil di antara pasukan itu, maka perintah Allah, hendaklah kamu Muhammad berdiri untuk sholat, dan bagi yang 50 personil itu ikut di belakangmu makmum. Dan seperti itu tidak boleh dilarang pasukan itu menanggalkan senjatanya. Berarti tetap dalam kondisi siaga. Tidak boleh, kecuali dalam kondisi hujan lebat itu diajar, atau ada orang yang terluka sehingga kesulitan untuk menyandang senjatanya. Kayak gitu yang 50 ini ikut dalam kondisi tetap siaga. Ketika imam kamu Muhammad telah selesai di rukuk yang terakhir di rakaat pertama, lalu kemudian kamu berdiri, yang 50 personil ini kemudian mundur dan posisi yang 50 ini melindungi yang sedang sholat. Maka kemudian yang 50 tadi yang sedang menjaga tadi maju mengikuti barisan di shaf, membentuk shaf di belakang imam. Nah, berarti orang 100 ini selain imam sholatnya itu berapa rakaat? 1 rakaat. Enteng kan ya? Pengen enteng enggak sholat? Perang sih. Karena nanggone Iran, kok nanggone Palestina.
Sholat tuh jaluk enteng-entengin. Oleh, gak apa. Kirimnya Pak Samsul nanggone. Palestina. Nah, ono sing ngarasa-rasa sholat petang rakaat kudu diringkos saya. Taman kandhani, oleh petang rakaat dadi siji. Balik-balik ringkes. Tukokno tiket. Ini lalu kemudian kalau dalam kondisi tidak aman seperti itu, maka kata Allah, bagaimana caranya sholat? Farijalan, maka sholat sambil berjalan. Kasih jalan-jalan. Artinya dia Allahu Akbar, tetap dia itu siaga apa? Jalan. Dari Sambil jalan. serangan musuh. Artinya ketika musuh itu nyerang, dulu kan tidak ono bedil, Pak. Itu kan bisa jalan, mesti kan musuh itu harus mendekat ya baru nebaskan, Pak. Kalau ada musuh kayak gini, boleh sambil lari pindah tempat. Farijalan, maka boleh sambil berjalan. Aurukbanan, atau sholat di atas kendaraan. Ayat ini berarti berlaku bagi orang yang sedang perang. Terus sekarang di Ba'da, setelah periode Rasulullah, ada perang seperti masa Rasulullah enggak? Tidak ada. Nah, terus ayat ini berlaku enggak, Mas? Masih berlaku. Masih berlaku. Karena di belahan dunia lain masih ada perang. Enggak, berlaku untuk kita yang di Surabaya enggak, Pak? Tidak ada. Makanya Allah tadi itu menyampaikan tidak langsung dalam kondisi perang. Fa'in khiftum, dalam kondisi tidak memungkinkan. Sedangkan waktu sudah mau habis, ya memang pulang dari kantor atau dari mana, turun sholat asar, mepet banget itu. Saya pernah sekalinya itu Pak Samsul, habis ngisi kajian di Masjid Petrus itu, terus kemudian saya prediksi saya itu masih nyampe lah kajian ba'da asar gitu, terus bubar kira-kira jam 4 gitu, jam 4 atau jam setengah 5. Saya perkirakan masih nyampe di rumah itu masih nututi maghrib kayak gitu. Lalu ternyata di Dupa ya itu ya, itu nggak tahu kenapa ada kemacetan yang panjang banget. Ternyata memang saya mantau dari SS itu memang di depan jauh itu ada truk yang terguling. Sampai saya itu baru belum pertengahan antara Darmo Satelit ini Mas ya, jalan sudah adzan maghrib, terus saya tuh sampai di sini adzan maghrib tuh masih di Dupa, sampai di sini sudah menjelang isya. Ya opo saya itu mau wudu, onoe cuman air radiator, masuk kok wudu. Nah, Tayamum. hanya saya tuh ya inisiatif aja, tayamum, nggak tahu. Tapi kalau tayamum, waktu itu saya tuh mobil tuh masih mobil Cherry. Saya yakin Mas Yan, karena Cherry saya tuh nggak ono AC ini, gak mungkin gak ono beleduk nih interior mobil saya. Jadi saya tuh dalam kondisi macet terus saya tayamum. Terus pas Allahu Akbar, melaku mobil-mobil di depan. Lah aku lihat tetep mandek ya di Beli. Iya, akhirnya saya itu ya dalam kondisi masih takbiratul ihram, saya tuh nginjak gas karo melaku. Nah, cuman ini kondisi darurat ya kayak gitu. Pada akhirnya apa? Selesai saya tuh sholat maghrib. Ternyata tidak lama saya menjelang turun di Masjid Al-Akbar itu benar kumandang sholat isya. Akhirnya saya tuh mampir di Al-Akbar ya ikut jamaah sholat isya. Mari sholat isya tak kodok mana sholat maghrib kumah. Pertimbangan saya karena sholat saya itu dalam kondisi saya tadi tuh posisi sholat saya itu duduk atau berdiri? Ya toh. Padahal tidak ada alasan ya gegerku ya saya kuat, dengkulku ya saya dorong lekir gitu loh. Karena memang dalam keadaan kondisi saya mengikuti ulama, saya tetap wajib mengkodok sholat maghrib saya. Dalam kondisi apapun tidak ada alasan yang namanya seorang mukmin itu meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa dalam kondisi yang kita secara fikih itu gak mampu berdiri ya duduk, gak mampu duduk ya berbaring, bahkan tidak mampu berbaring itu dengan isyarat. Kalau terkait dengan masalah kesehatan seperti itu. Tapi di dalam kondisi yang seperti ini
situasinya ketidakamanannya itu di medan perang. Nah kayak gini nih Pak, kita butuh yang namanya sandaran hukum kias itu. Gak nemu. Terus kita kalau tidak ngikuti pendapatnya ulama, apakah terus kalau tidak ada terus saya harus meninggalkan sholat? Dalam kondisi perang sholat tak boleh ditinggalkan, enggak ternyata. Dan itu ada hujah, ada dalil kayak gitu. Bisa sambil berjalan atau berada di atas kendaraan. Cuman nah ini yang saya jadikan kenapa saya harus ngodok lagi tuh Pak Samsul. Fa'in amintum kata Allah. Lanjutannya ayat itu. Fa maka in jika amintum kalian telah aman. Kalau kondisi situasinya sudah aman, fadhkurullah. Nah ini yang kemudian ada ulama itu yang masih mewajibkan qadha gitu. Kalau kondisi situasinya sudah aman, fadhkurullah maka hendaklah kalian ingat, maksudnya kalian sholat, kalian ingat Allah kepada Allah, kama allamakum, kama sebagaimana allama dia mengajarkan kum kepada kalian. Kalau situasi kondisinya telah aman, jadi yang kemudian memunculkan pendapat ulama itu masih bahkan mewajibkan diqadha lagi. Maka hendaklah kalian mengingat Allah, sholat mengingat secara sempurna mengingat Allah, kama allamakum. Cuman hal-hal yang kayak gini kalau terus ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, itu jangan dijadikan masalah. Kalau ada sebagian ulama masih mewajibkan qadha lagi, sementara nanti ngaji di mana lagi atau dengan ustadz siapa lagi, nggak perlu kayak gitu qadha, biasa aja lah. Jangan menjadikan perbedaan pendapat itu menjadikan konflik kepada kita. Kenapa? Kalau orang itu semakin dalam ilmunya itu semakin memperkecil konflik. Walaupun pendapat itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Maka pesan Rasulullah, dan Rasulullah sudah antisipasi dari awal. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan di antara umatku, persoalan-persoalan masalah keagamaan, hendaklah itu dijadikan sumber rahmat. Jangan dijadikan sumber perpecahan. Jangan dijadikan sumber. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, bijaklah kita itu. Bijaklah kita itu. Justru hidup ini semakin sempurna itu kalau sama atau berbeda, Pak Bu? Berbeda. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan tidak? Keniscayaan. Nek gak berbeda itu jadi gak indah. Gitu deh. Terus kalau ada pendapatnya Imam Syafi'i begini, pendapatnya Imam Malik begini, pendapatnya Imam Hambali begini. Justru karena ada perbedaan-perbedaan di antara ulama itu terus mendorong kita ini terus belajar untuk menggali ilmunya. Kita kan tidak serta. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat begini, Imam Malik berpendapat begini? Nek sampean terus goleki ilmune ndak ya? Enggak. Kok enggak? Terus menunggu sing kongkon gali ilmunya sampean pas terano sapa? Ustaz meneh. Kamu kitab. Ya, ini Pak Samsul, para jamaah, beruntungnya kita ini diberi Allah fasilitas untuk sinau bareng kayak gini. Bener, Ustaz, ditelateni aku ngaji kayak gini Pak, gitu loh. Dan udah jangan terlalu bombastis. Jenengan ngaji pingin apa sih ngaji? Tambah? Kira-kira sebenarnya saya tambah pinter pun ndak ngaji sampe niku. Bingung. Kaya gak patek kena diarep-arep kok jamaah. Ngono kaya pinter nek pas. Heeh. Tempat. Pengalaman kok saya itu Pak. Sudah 40 tahun nggak gitu itu. Terus kemudian bagi kita ini loh, ayo noto hati kita itu kok ngaji kayak gini, kita menyampaikan kebenaran kayak gini, kita menyampaikan kebenaran, ngelingno orang itu kan menyampaikan kebenaran ya kayak gitu. Tujuannya kita itu ngelingno anak, ngelingno wong, nasihati anak itu tujuan kita ben apa? Ben ngerti. Ben anak itu apa tambah apa?
kira-kira nek terus kita tujuannya nuturi nasihati anak, terus bener barang wis dituturi terus anak itu tambah pinter. Potensinya apa orang tua seperti itu? Atau guru, ustadz ngajar itu yo tujuannya ben jamaahe santrine murite ben tambah pinter. Terus temen bareng mari ngaji karo ustadz itu, bareng mari belajar karo guru itu dilalah terus santrine murite jamaahe dadi pinter. Kira-kira potensinya ustadz itu gimana? Hah? Bukan. Sombong. Delok bareng mari ngaji karo aku. Ngono kene gak ngaji karo aku. Sebaliknya, kalau kita tujuannya itu ngaji dadi ustaz, dadi guru, tujuannya minterno murid, terus diajar semono suwene gak pinter. Potensinya guru ustaz itu ya. Hah? Stres guru ini. Menyek santrine ngaji yang ngono yamene. Anjene arek apa? Nek berubah pinter potensinya bisa bikin sombong. Nek dadi gak pinter potensinya ngenyek. Terus kalau gitu kita belajar kok ini kumpul ini apa sing kira sing enak. Noto ati pingin apa, Pak? Mangan. Ayo apa-apa iku siji, golek ridhone Allah. Nek wis Allah ridho. Jadi, kalau seandainya anak yang saya ajar, saya sebagai guru, terus jadi pinter tuh, barang tak ajar terus jadi pinter. Berarti anak itu pinter mergane apa? Mari tak ajar. Ngawur. Ngawur. Nah, anak itu ternyata begitu saya ajari terus jadi pinter. Apa penyebabnya? Karena Allah. Apa? Karena Allah. Makanya ojo sombong-sombong. Jadi ustaz ojo sombong-sombong. Dan itu sing garai ngono iku, salah tujuan. Saya nyelip sekalian di sini. Hal yang kayak gini, kita kadang itu terjangkit penyakit sombong, tapi wong sombong tapi rata-rata wong sombong tuh gak sadar, gak rumangsa. Malah nek dielingno dadi wong mbok aja sombong-sombong, yo apa jawabane? Sopo sing sombong? Nek ana wong kok dielingno aja sombong terus ngeyel, ketok berarti. Ketok sombong nih. Ketok apa nih? Sombong bener. Bener. Pak, saya Pak Samsul ini lagi proses belajar ya noto hati, tazkiyatun nufus beneran. Ya Allah, tapi abot sanggane kayak gitu. Pak, saya ustadz yang hadir di sini penting tidak, Pak? Penting tidak? Ustadz yang hadir di sini ngaji karo jenengan itu penting tidak keberadaan ustadz itu? Penting. Apa pentingnya saya hadir di sini? Tapi ini jenengan gak ono sing hadir. Aku nunggu izinan. Assalamualaikum. Jadi gak penting, Pak. Bu, keberadaan seorang ibu itu penting bagi anaknya enggak? Apa penting? Karena ada anaknya. Kalau anaknya gak penting. Kandani kok. Keberadaan suami itu penting enggak buat istrinya? Penting. Karena ada. Kalau nggak ada papa nggak ada anak. Nggak ada yang penting. Tapi tak terus no ya Kak. Apa pentingnya keberadaan suami sing gak duwe istri? Besar norek. Enggak, saya ngerasa di situ tuh akhirnya Pak. Biyen aja ono bojo kaya aku ku ya apa gitu. Sing golek nafkah aku, sing anu apa ning omah aku. Merasa penting. Padahal seandainya Allah setelah ya gandenganku diambil, kalau artinya saya itu, saya masih beruntung. Tidak ada uminya anak-anak, masih ada anak-anak. Tapi menunggu ya gak. Coba suatu ketika nanti anak-anak itu terus sudah berumah tangga, mohon doanya dan tayo. Amin. Pindah omah digawa. Iya, digawa bojone. Baik. Wis gak duwe bojo ditinggal Anak. plonga. Tidak penting. Hati-hati Pak.
Jangan merasa penting. Jangan merasa penting keberadaan kita di depan istri. Masih beruntung Allah itu masih menempatkan pasangan kita dalam kehidupan kita. Jadinya kita penting tuh, jadi seseorang tuh jadi penting karena apa? Alasannya? Ada pasangan. Karena dibutuhkan. Bukan. Karena diposisikan Allah di tempat yang penting. Mana itu? Kok konco ini kon ngurungok sampai wong lanang yo ngono pisan Pak. Sampai momen maneh. Ngomong so sing golek duit nek aku sing golek duit. Aku. Kita kalau tadi itu sudah pertama, sering kita itu kejangkitan penyakit sombong, tapi kita nggak banyak nyadar. Kedua, ego kita. Apa-apa tuh aku. Apa-apa aku. Coba mulai sekarang belajar. Luruhkan ego keakuan kita, ganti aku itu dengan dia. Siapa dia itu? Allah. Jadi coba bayangkan di rumah Pak Samsul suami istri, yang suami itu rumongso penting. Nek aku sing golek duit mangan opo? Sing wedok akune ya muncul. Masa nono duit. Nek gak aku sing masak, jare sing lanang, nek gak aku sing golek duit. Semua tuh aku. Ngapunten. Ayo tasgiyatun nufus, pelan-pelan bersihkan hati kita. Kita akan mencapai nanti kepada tingkatan qalbun salim, hati yang selamat itu begitu. Ketika hati di dalam hati tidak ada lagi aku. Iso opo-opo itu sembarang iso itu krono bukan aku tapi dia. Itulah hakikat la ilaha illallah. Sempurnanya kalimat tauhid itu ketika kita itu tidak ada aku dalam kehidupan ini. Tapi yang ada dia. Oke lah, tidak bisa dipungkiri Bu. Pekerjaan di rumah itu yang menyelesaikan jenengan. Apa alasannya? Jenengan kok iso nyelesakno kabeh kok. Nah, Posisinya di situ. Memang posisinya di situ. iya, tangan jenengan itu gak kumat asam urate. Diwarasno karo Gusti Allah. Tidak ada posisi penting bagi kita. Kita jadi penting tuh karena Allah menempatkan kita di posisi yang penting. Yaitu seorang suami jadi penting karena kita ditempatkan di sebelahnya istri. Ibu yo. Ojo pisan-pisan waras mulai saiki. Wis, ayo sering-sering dilus-lus dodone. Kayak ngene. Biar sombong kita itu lurus. Ini ya, makanya tambahan lagi, kita jangan terlalu terpesona dengan yang kasat mata. Makanya Pak, ciri orang yang bertakwa nomor satu itu apa? Yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang kita kan lebih percaya kepada yang gaib apa yang nyata? Yang nyata. Nek gak aku sapa? Mulai isuk sing nandangi ya sapa? Ketok moto. Tapi yang gaib apa? Bahwa di balik kita bisa mengerjakan semuanya itu ada yang gaib, yakni kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sok kita ini kadang. Tapi wong sok ngono ku dielingno ya ngono iku mang. Apa sih sok? Dadi ini, Pak, Ibu. Maka dari mana? Ayo kita semuanya belajar dari sholat sebenarnya. Hidup ini mulai dari menyucikan hati kita. Bersihkan, sucikan hati kita sebagaimana kita mau melaksanakan sholat. Kedua, setelah bersuci, setelah noton niat, apa yang dilakukan awal dari sholat? Orang takbiratul ihram itu posisinya gimana? Menyerahkan diri. Enggak. Gerakannya? Tangan. Ucapannya? Maknanya apa? Menyerahkan. Besar apanya? Skalanya. Puasanya. Itu waktu sholat Allahu Akbar. Bubar sholat masih Allahu Akbar atau aku Akbar? Nah ini yang perlu di belajar. Allahu Akbar. Allah maha penting bukan? Iya. Setelah salam masih Allah yang penting atau diri kita yang Masih penting? penting. Allah. Masih penting Allah. Ekspresikan. Makanya bolehlah kita sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tapi yuk kita belajar sekarang berproses sholat antara duhur sama asar. Atau mulai sholat antara subuh sama duhur. Setelah itu
sholat setelah, saya tidak mengatakan sholat duhur, sholat setelah duhur, antara duhur dengan paham yang saya maksud? Implementasikan segala yang ada dalam sholat itu setelah kita sholat sampai ketemu waktunya sholat lagi. Kalau di sholat subuh kita Allahu Akbar, antara subuh sama duhur yang akbar tetap Allah. Kalau ketika sholat subuh kita Allah maha penting, antara subuh sama duhur yang maha penting adalah Allah. Coba ditoto hati koyok ini terus terasa no. Ya Allah, totalitas kepasrahan kita kepada Allah itu yang membawa ketenangan ayem urip itu nih. Jangan pernah menilai diri ini sok penting. Ayo, coba berproses ke arah situ. Ini diantaranya terselip belajar dari sholat, berumah tangga itu juga begitu. Tidak selamanya kita tuh dalam sholat terus berdiri ya. Setiap gerakan tuh selalu diawali dengan Takbir. setiap gerak itu, setiap perubahan gerak Allah dalam hidup begitu. Setiap gerak kita itu gandengi dengan Allah. Ngelakoni ngene ndak penting saya. Saya bisa begini itu karena Allah. Seperti gerakan sholat, dari berdiri ke mau ruko diawali Allahu Akbar, Allah maha penting. Dari ruko i'tidal kemudian berdiri diawali Allahu Akbar. Coba mulai dari situ. Allah yang penting, kita nggak ada penting-pentingnya. Siapapun kita belajar. Kenapa? Saya tuh mencoba untuk menelusuri ayat-ayat tentang rumah tangga, kemudian Allah nyelip. Dan dalam kondisi tidak aman Allah masih memberikan reasoning, walaupun tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun. Kedua, kalau sudah dalam kondisi aman kita tidak boleh titik-titik ngosor sholat, titik-titik jamak sholat misalnya. Terus ana alasannya Pak Samsul kan mosok DKI apa? Keringanan gitu. Rusuh kayak gitu. Oke, setelah kalian dalam kondisi aman, maka hendaklah fadhkurullah, kalian ingat kepada Allah, kama allamakum, sebagaimana Dia mengajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, apa-apa yang belum kalian ketahui. Hendaklah kalian sholat itu sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Allah, atau hal-hal yang sebelumnya tidak kalian tahu. Nah, ke 240 itu yang balik masalah noto, masalah ke rumah tanggaan lagi, Bu. Terkait dengan ini masalah talak mati. Ada suami yang meninggal, wafat dan meninggalkan istri-istri kata Allah. Karena potensinya itu memang poligami, potensinya laki-laki. Potensinya laki-laki itu adalah poligami, tapi tidak semua laki-laki berani Poligami. tapi bukan berani, sanggup, mampu kan gitu. Oke, kita tambahkan aja sekalian itu biar kembali kepada Nanda, nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka wafat, mereka mati. Tapi wafa sendiri itu maknanya apa ya secara bahasa? Wafa itu maknanya sempurna. Sempurna. Berarti orang yang diwafatkan itu berarti sudah disempurnakan hidupnya. Berarti kalau pingin jadi orang yang sempurna, Harus mati. Ditinjau dari sisi bahasanya tuh ya banyak nih bahasanya Allah ya pas aja, cocok kayak gitu, tapi bukan dicocok-cocok no gitu. Dan orang-orang yang mereka wafat minkum di antara kalian, lalu orang yang wafat itu wayadaruna, dan mereka, kita perhatikan yutawaffana itu adalah bentuk jamak mudzakkar, jamak dan jenisnya laki-laki. Berarti ini yang wafat siapa? Laki-laki. Suami. Dan suami yang wafat di antara kalian itu wayadaruna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Nek disebut siji tok nanti sing poligami gak katut.
Tapi lek disebut kabeh sing wani gur siji. Lagi-lagi bukan masalah wani atau ndak wani kan gitu. Iya. Mampu apa enggak? Mampu apa enggak. Mending jadi suami yang takwa aja. Iya. Ya, Pak ya. Ya. Suami-suami takwa, suami-suami yang takut istri tua. Ya. Insyaallah. Cici kanter. Bapak-bapak lek kumpul bapak-bapak ini bahas ngono koyo iya kok. Iya. Terutama no kalangan ustad. Bahas masalah poligami piye. Mulih jeketek mengkerep maneh. Iya. Seorang suami yang kemudian wafat meninggalkan beberapa istri, meninggalkan istri gitu aja. Maka apa yang harus dilakukan? Wasiatan. Ini mengandung makna perintah, hendaklah bikin buat wasiat. Berarti ini yang berwasiat suami yang apa? Meninggal. Suami yang poligami. Yang mati. Meninggal. Yang belum. Yang mau meninggal. Waladina yatawaffalna, ojo sampean maknane berarti suamine nek wis mati tur bikin. Bahaya iku wis mati sik iso nulis. Kasihan. Ini maknanya kalau ada suami itu kok sudah mau mati. Ya. Lah persoalannya kan di sini. Karo mati. Berarti enggak dari kalimat ini sebenarnya tanda-tanda kematian itu setiap orang tuh tahu enggak? Tahu. Tahu ada. Nek sing durung roh tak aturi dengan. Tanda-tandane wong arep mati siji, mripate mulai mulai kapake tek titen. Terus kupinge wis mulai haho. Iki dijak omong. Cawil. Terus berubahnya warna. Ini salah satunya ya. Ternyata rambut itu yang tadinya hitam dia berubah jadi putih itu apa penyebabnya? Pigmennya tidak ada. Apa itu pigmen itu? Pigmen rambut sama. Itu pigmen itu diproduksi dari apa, Pak? Dari sel enggak? Sel kulit. Iya. Bu, ternyata Allah itu mematikan seseorang rata-rata loh, tapi tidak semua. Rata-rata Allah itu mematikan manusia itu sistem kredit. Cicilan. Tapi tidak semua nyadar. Iya. Satu persatu sel-sel tubuh kita itu kan dimatikan ya. Iya. Tani titita ini dengkul sing wis gak patek suwe ditekuk, betah ditekuk ngono kuwi. Nah, nek wis kadung lungguh balike ngadeg iku tondo-tondo. Berarti sel-sel di tubuh kita itu sudah mulai Berkurang. Terus mabuk. terus lagi saya pernah itu dengan jamaah dokter yang bagian penyakit dalam kayak gitu. Ternyata Bu, orang yang temperamental itu biasanya cepat mati nih. Iya. Karena sekali orang itu marah, itu hentakan jantung terus mau pompa ke otak. iya, itu kan kenceng dan mendadak ketika sekali kita membentak, sekali kita marah. Ayo belajar lu maneh kali. Sing rada muringan, sing ngomelan bareng niku. Ditambani. Terus tombone nganggo apa? Wa huwa syifaa'un lima fis sudur. Tidak ada penyembuh itu adalah Al-Qur'an. Ngaji kuwi penting. Pokoknya muni ngaji ngene badhe gawe urusan. Lah tambah pinter bangga gak urusan. Sing penting ngaji Allah ridho. Nek wis aku ridho, ana kitab nang ngene pondok cilik jenenge taklim muta'alim. Nek sing ngajar iku wis gak ridho, aja berharap santrine jamaah ridho. Nek wis ustaz itu gak ikhlas, wis dan di antara sebab-sebab tumbuhnya ilmu manfaat itu ya di situ. Ikhlase sing ngajar, yo ikhlase sing diajar. Ngajar ada ono tendensi apa-apa. Nah, sekarang itu yang namanya guru terus diiming-iming P3K, diiming-iming sertifikasi,
Wah, akhirnya ya wes Saya naik. nuntutnya banyak akhirnya. Baik. Maka hendaklah suami yang hendak meninggal itu bikin wasiat li azwajihim buat istri-istri mereka. Isine wasiat itu apa? Mataan. Apa ya mata itu ya pemberian yang menyenangkan. Iya mata bisa diartikan hadiah. Hendaklah suami yang sebelum mati itu bikin wasiat terkait dengan hartanya yang diberikan sebagai hadiah buat ini durung mati loh Pak. Nah, iku mung gue sing gablek duwe. Gak gablek duwe gawe wasiat. Nyaur. Mari ngaji koyo. Nah, Bu, mata itu ilal haul. Hadiah itu Bu Mona tadi berikan hadiah berupa materi yang cukup untuk ilal hauli kebutuhan 1 tahun. Ya dikira-kira ya. Gitu. 5 juta setahun. Diberi dipenuhi sebagai hadiah buat memenuhi kebutuhan istri yang ditinggal itu selama 1 tahun ghaira ikhraj, tanpa harus keluar. Istri yang ditinggal itu dalam 1 tahun tidak harus keluar, tapi kebutuhannya tercukupi. Nah, kayak ngene iki. Nang bojone papat gak mikir. 80 juta Ayo. setahun. Wopos ya. Makanya di situ tidak langsung wasiatan, tidak langsung bentuknya amr, Pak ya. Tidak bentuknya amr. Itu makanya sifatnya itu juga diartikan anjuran yang sangat ditekankan. Nah, ghairu ikhrajin, tanpa harus si istri itu keluar kerja. Namun kok terpaksa ternyata ya wis sing lanang itu gak gablek duwe, arepe wasiat duwe ya wis gak duwe. Nah, kalau ini berarti kan ditinggal tuh dia tuh masuki masa apa? Iddah. Dan mereka dalam masa iddah itu selama 1 tahun tuh wis duit tabungan yang dijaminkan oleh suaminya. Tapi kok wis kadung gawe wasiat kok gak mati-mati ya bejone. Kalau sudah ada tanda-tanda mendekati kematian, kok wis saya sepuh, awake loro-loron, termasuk kalau mau bepergian jauh. Karena dalam bepergian jauh itu ada potensi gitu ya. Di luar rumah itu ada seperti itu. Ya kalau sekarang gampang lah Pak Samsul, terus digawe nomor rekening dhewe. Iya, Iki wis ojo jotak-atik lho ya. Kenek digawe nek ngenteni aku mati. Ya, Gampang manajemennya kayak gitu sekarang. Materai mulai. Tapi ya gak tahu ibu-ibu terus dikai rekening dhewe kaya ngono. Oh, joko-joko. Mana ono kartune ATM barang. Ya. Ambil sendiri kok. Nah, cuman kalau bagi wanita yang sedang iddah, fa in kharajna, fa'in maka jika kharajna mereka harus keluar. Jadi Bu, ternyata orang yang sedang iddah itu tidak kemudian serta-merta sama sekali tidak boleh Keluar. kecuali boleh keluar kalau ada alasan. Nah, istri kemudian terus sakit, dia harus berobat. Atau istri yang sedang iddah dia tuh harus mengganti posisi suaminya sebagai tulang punggung. Gak nyambut gawe. Terus bojone mati gak ngekei tinggalan bisa. Nah, ninggali warisan tambah warisan utang. Nah, barang wong mati ternyata Masya Allah jenenge apa ngono po? Panggilan teko pinjol. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Iya, kemarin saya tuh ketemu teman yang di hakim pengadilan agama Gresik. Ternyata bener Pak, dalam 1 tahun kemarin itu Masya Allah nang Gresik ku perayaan rondo. Iya. Hanya yang cerai. 700 piro dalam 1 tahun itu tingkat perceraian itu meningkat. Dan ternyata latar belakangnya yang mendominasi itu ya masalah ekonomi. Dan ekonomi itu dipicu karena maraknya pinjol.
bahaya. Tapi ya tidak berarti terus bikin. Terus saya tanya, sama cerita koyo ngono nang aku maksudnya apa? Ternyata ya ujung-ujungnya. Gelek nang. Iyalah. Padahal saya kalau di kantor saya kan di Kara Pak. Di Kara tuh kayak saya lewat ke kantor mesti lewat nunggu di pengadilan agama kan, Ketintang. Saya kalau pulang sering lewat situ, terus nongkrong dulu di parkiran, golek logrogan. Ya baru jodohin aku. Ya. Lapanya lewat-lewatanku situ kok terus ono konco. Lapo sampe nek budal ning kantor mulai budal kok mesti lewat kono. Aku lewat endi? Lah kok mesti lewat dong ning ngarepe pengadilan agama. Lah rumah samu aku ngono. Gelek pedotan. Dolek codotan. Allahu Akbar gak enak kok samsul ya. Ya be jodohin aku. Masa rondo yo cuk sing codotan ngono wae. Allahu Akbar. Sampeyan ning gojlok aku cek seneng iki. Tapi Bu Mona takon, ngono ku yo ning ngaji ning ndi saya itu dibully. Aku wis alhamdulillah iso nyenengno jamaah. Pahala koyo ngono. Allahu Akbar. Terus saya tuh kok terus dadi ustaz terus gak kena digojloki. Alah kok gengsi amat. Gitu loh. Gak ono penting-pentingnya buat dadi ustaz itu sampean tak kandhani. Blas gak ono penting-pentingnya. Gitu loh. Aku teko nang nggone pengajian terus gak ono sing teko blas assalamualaikum izin. Aku mau ngono tok itu. Memposisikan diri penting itu pentingnya di mana? Wes, saya tuh gak diregani ya ben. Anjene aku tidak punya harga diri. Aja ngono to. Wes gak ada ngono-ngono dan saya tuh memang tidak pantas menghargai diri saya karena sekujur tubuh saya ini bukan milik saya. Kok ngekei label iku to kondi. Wong semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku nuturi gak direken, gak ono gawene aku nuturi lho. Padahal kita nuturi yang nganggo lambe Domble. nggone Allah. Nah, ini kadang aku sering saiki wong sing ngomelan ngono moro-moro ditapuk malaikat moro menceng. Gak enom gak tau lho Bu ya Allah moro-moro setruk ngono. Fa in kharajna fala junaha, kalau sampai wanita yang sedang iddah itu harus keluar, kharajna, mereka keluar, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian. Kalian para suami. Nah, termasuk kalau ini Bu. Istri yang sedang iddah, istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Sementara suaminya itu tidak memiliki warisan harta. Siapa yang bertanggung jawab selama iddah? Tapi di kita itu tidak ahli waris. Anak ya, Pak. Ahli waris itu termasuk dulure bojone sing mati. Tapi di kita itu enggak. Gitu loh. Kalau masih ada orang tuanya dan orang tuanya yang mampu, maka perempuan yang sedang iddah selama iddah itu harus disupport kebutuhan ekonominya. Islam tuh ngatur koyo ngono dan memposisikan perempuan seperti itu. Tapi lek kepeksa tur gak ono sing ngramut. Ya toh, ono rondo tur gak ono sing ngramut. Daftar kok. Angkane ya memang benar ya. Wong sing sampai mampu tuh menikahi apa? Rondo. Rondo itu. Kemana ono yatim masya Allah. Swarga. Swarga. Tapi aku gak mampu. Sentuhannya jadi. Nah, kalau ada perempuan yang iddah fa in kharajna, lalu mereka itu keluar, maksudnya ya mencari nafkah atau kepentingan yang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian fima fa'alna, pada apa yang fa'alna mereka lakukan fi anfusihinna, untuk kepentingan diri mereka, asal keluar mereka itu ada alasan untuk kepentingan dirinya, itu tadi berobat atau apa. Tapi ketika wanita yang iddah itu keluar rumah, hendaknya mim ma'rufin, dengan cara-cara yang apa ma'ruf? Bu, kalau dalam bahasa Arab baik itu tidak hanya uraf, ma'ruf itu baik, thayyib baik, khair baik, ahsan baik. Tapi ternyata memiliki tekanan ma'ruf di sini secara wajar.
sewajarnya. Ya makanya kalau orang sedang iddah, ya jangan keluar terus bersolek yang pakai skincarean. Oh gak kau bu, Lambene wapak. gitu loh. Gak kau. Duduk ngelirik. Lalu Allah mengakhiri ayat ini dengan wallahu azizun hakimun. Jadi sekalipun wanita yang sedang iddah itu seharusnya tetap di dalam rumah, tapi kalau ada hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya, maka tidak dosa untuk keluar, asal dia itu mim ma'ruf dengan cara-cara yang wajar. Wallahu azizun, dan Allah itu aziz, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Jadi kalau saya kadang mengamati para jamaah itu, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah itu tidak semuanya kemudian itu harga mati. Tidak semuanya harga mati. Ya contohnya tentang sholat saja. Gak iso berdiri, memang tidak mampu ya boleh sambil duduk. Apalagi hal-hal yang menyangkut masalah muamalah. Ini kadang kita kan cek kakune ya. Dengan Islam itu kan cek kakune kan gitu. Islam itu tidak kaku, jangan dibikin kaku, tapi yo ojo terus gitu. Ini biar orang itu makanya ya saya ini tadi jamaah itu di apa Marinir itu Pak Samsul, Masjid Marinir itu salat Isya. Bukan, saya kan lewatnya di Gunung Sari itu, Gunung Sari. Imamnya itu moco sebagian dari surah Al-Baqarah, tengah-tengah rota akhir misalnya, saya tahunya itu. Terus pas moco di rakaat kedua mandek, kelalen. Saya tuh di saf kedua dan agak jauh minggirkan lebar sini. Lah saya tuh terus saya bergumam aja terus kan lali kok ya imamnya. Lah ternyata saya terus ini sambil jalan, iya. Ternyata itu sebaik-baiknya imam itu nek maca tuh surat sing pendek-pendek. Sing makmume dadi nek ono laline imam, makmume gak plong-plong sing mburi. Lah ngono ku mong panjenengan makmume gak hafal surah Al-Baqarah ya. Meneng kabeh. Saya tuh ngelingno toko dodoan. Banter. Akhirnya iya justru tapi jauh Pak, karena lebar tuh di masjidnya itu. Akhirnya apa? Ya terus balik Bismillahirrahmanirrahim terus mau surah Al-Falaq gitu. Makanya jadi imam tuh harus bijak betul. Masa nota apal Quran, menurutku jangan terus menurutku ya gak oleh mempertimbangkan di belakangnya itu tidak semuanya orang-orang muda yang masih kuat-kuat. Ya Pak ya? Iya. Imamku sampe nek melo imamnya makanya ya sing suratnya pendek-pendek, terus ya gak terlalu cepet, gak terlalu pelan gitu. Ngono saya itu panjenengan paling cepet koyo ngono iku nek tarawih pane terus saya rada ngindari tarawih terus ning kampung sik ono sing 23 rakaat ngono. Mesti saya itu dihindari makmum. Aku tak cepet-cepetno sampai suduhen. Mangkane padang ngono ku njaluk sepuro aku nek 23 saja aku. Enak sing ngono lho. Islam itu sebetulnya mudah walaupun tidak kemudian harus kita mudah-mudahkan. Baik, ini materi kajian kita malam hari ini sudah jam 20.45. Insya Allah kita nyambung bulan depan. Mungkin ada yang perlu melengkapi. Cukup ya. Ayo. Rumah tangga kita ya, rumah tangga kita jaga betul sebagaimana kita tuh menjaga sholat ya. Kadang menunggu ya jangan terlalu gengsi lah bapak-bapak terutama ngono gak apa-apa ngono terus ya terus ngarepe wong akeh niki surprise selamat ulang tahun ya mangun boleh ngono cuman ucapan tok lho Pak Samsul ngono ku masyaallah terus gak usah lah sampean dikei kado lah arep-arep kan gitu. Ono Pak Samsul ya? Iya. Siap. Baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai Allah panjang umur yang barokah. Amin. Diberikan kesempurnaan iman dan ketakwaan kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan iman takwa kita
menjadi bekal kita bertemu dengan Allah, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita puji Allah dengan mengucap kalimat hamdalah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.